Halo, selamat pagi keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Samuel Adi Perdana akan melayani saudara semua dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2020. Saya berharap keluarga semua yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Apalagi anak-anak yang sekarang sudah mulai masuk sekolah. Luar biasa, di tingkat yang baru. Wow, pasti sesuatu yang menyenangkan. Mari kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan sebuah pujian tentang mengikut Tuhan. Dari Kidung Jemaat atau KJ 376, ikut dikau saja Tuhan. Kita nyanyikan bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Tuhan dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari keluarga yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi semua kami keluarga GKI Taman Cibunut Bandung dan juga seluruh simpatisan. Kami hadir dalam persekutuan doa pagi saat ini. Biarlah Tuhan curahkan selalu semangat pada kami, harapan di situasi seperti sekarang. Di situasi sekarang kami juga senang melihat anak-anak kami mulai semangat sekalipun sekolah masih belum bisa tatap muka. Mereka sangat antusias untuk ikut masuk pertama kali, melihat sesuatu yang baru, bertemu teman-teman yang baru, guru yang baru, dan semua sangat menyenangkan saat kami menyaksikan mereka memakai seragam di rumah dan bercakap-cakap melalui media online. Biarlah kegembiraan demi kegembiraan yang Tuhan berikan memampukan kami untuk melihat kebaikan Tuhan dan menjalani hari demi hari kami dengan penuh semangat dan harapan. Pimpinlah kami dalam persekutuan doa pagi ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebentar lagi dan juga akan mendoakan saudara-saudara kami dalam doa syafaat kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membacakan Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan sebuah ilustrasi dari teman yaitu Romo Joko Purwanto. Namun sedikit saya ubah, tapi tidak merubah inti ceritanya. Seorang pengemis mengumpulkan makanan untuk hidupnya setiap hari. Namun setiap hari juga makanan yang dikumpulkan itu dicuri oleh tikus. Dia marah kepada tikus. "Hei tikus, kenapa kamu mencuri makananku?" Tikus itu menjawab, "Tanyakan pertanyaanmu itu kepada guru yang bijaksana," kata tikus. Pengemis itu kemudian mengembara mencari guru yang bijaksana. Ia menginap di suatu rumah. Tuan rumah punya anak gadis yang tidak bisa bicara. "Anak muda," kata tuan rumah itu, "jika kamu nanti bertemu dengan guru bijaksana, untuk kau pertanyakan pertanyaanmu itu, tanyakan juga pertanyaanku. Kenapa anakku tidak dapat bicara sejak ia lahir?" Lalu pengemis itu berterima kasih atas tumpangan yang diberikan tuan rumah dan melanjutkan perjalanannya. Ia harus melewati gunung dan lembah. Ia bertemu dengan penyihir yang sudah hidup ribuan tahun dengan tongkatnya. Ia membawa pengemis itu terbang melintasi gunung dengan tongkatnya. Penyihir itu juga meminta kepada pengemis itu untuk menanyakan kepada sang guru. "Tanyakan kepada sang guru bijaksana. Seharusnya saya sudah masuk surga. Kenapa saya belum juga bisa pergi ke sana?" Lalu pengemis itu tiba di pinggir sungai yang lebar. Ia berjumpa dengan kura-kura raksasa yang bersedia menyeberangkan pengemis itu. Namun, sebagai imbalannya, kura itu menitipkan pertanyaan juga untuk ditanyakan sang guru bijaksana. "Hai pengemis, coba tanyakan juga kepada guru bijaksana. Saya sudah hidup sangat lama. Seharusnya saya sudah menjadi naga. Kenapa belum bisa menjadi naga?" Akhirnya pengemis itu bertemu dengan sang guru bijaksana. Tapi sang guru bijaksana itu hanya mau menjawab 3 pertanyaan. Sedangkan pengemis itu punya 4 pertanyaan. Pertanyaan dirinya, pertanyaan kura-kura, penyihir, dan gadis yang malang itu. Lalu ia memilih dari keempat itu, mana yang akan ditanyakan. Ia merasa kasihan kepada kura-kura, penyihir, dan gadis malang yang tidak bisa bicara. Ia sadar beban masalahnya tidak sehebat atau sebesar yang ketiga orang yang bertemu dengannya itu. Yang lebar, ia berjumpa dengan kura-kura raksasa yang bersedia menyeberangkan pengemis itu. Sambil berenang, kura-kura itu berkata kepada pengemis itu, "Engkau mau menanyakan sesuatu kepada guru bijaksana, bukan? Coba tanyakan kepadanya. Saya sudah hidup sangat lama. Seharusnya saya sudah menjadi naga. Kenapa belum bisa menjadi naga?" Akhirnya pengemis itu bertemu sang guru bijaksana. Namun sang guru bijaksana hanya mau menjawab 3 pertanyaannya. Padahal pengemis itu punya 4 pertanyaan. Dia merenungkan.
Ia merasa kasihan pada kura-kura, penyihir, dan gadis yang malang yang tidak bisa bicara itu. Ia sadar persoalannya tentang makanan yang dicuri tikus itu tidak sebanding dengan persoalan yang dihadapi kura-kura, penyihir, dan gadis malang yang tidak bisa bicara itu. Ia memutuskan untuk bertanya tentang masalah mereka. Lalu sang guru bijaksana itu menjawab, kura-kura tidak mau meninggalkan tempurungnya. Kalau ia mau, pasti ia sudah bisa menjadi naga. Penyihir tidak mau melepaskan tongkatnya. Tongkat itu menghalangi dia ke surga. Dan gadis itu bisa bicara kalau ia ketemu dengan belahan jiwanya. Kemudian pengemis itu kembali kepada kura-kura dan berkata kepada kura-kura, "Kamu harus melepaskan tempurungmu," kata guru bijaksana, "maka engkau akan menjadi naga." Lalu kura-kura melepaskan tempurungnya. Di dalam tempurung itu rupanya banyak mutiara. Ia berikan mutiara itu kepada pengemis. "Aku tidak membutuhkan mutiara itu lagi." Lalu kura-kura itu berubah menjadi naga. Kemudian pengemis bertemu dengan penyihir. Dan dia berkata kepada penyihir, "Kamu harus melepaskan tongkatmu. Tongkatmu itu seperti jangkar yang menghambat engkau ke surga." Lalu penyihir itu memberikan tongkatnya kepada pengemis. Dan ia pun pergi ke surga. Pengemis itu membawa mutiara yang sangat berharga dan tongkat ajaib. Dan ia singgah di pondok tuan rumah yang memiliki anak gadis yang tidak bisa bicara. Jawab pengemis itu, "Ia akan bicara kalau ketemu belahan jiwanya." Si gadis keluar dan menemui pengemis muda itu dan berkata, "Bukankah engkau yang singgah di sini seminggu yang lalu?" Akhirnya mereka menemukan cintanya dan hidup dalam damai sejahtera. Artinya gadis itu bertemu dengan pengemis itu, rupanya itu adalah cintanya yang membuatnya atau membuat gadis itu bisa berbicara. Hikmat dari ilustrasi tadi, keluarga yang terkasih, ketika kita berani meninggalkan segalanya, kita akan memperoleh semuanya. Pengemis itu mengorbankan pertanyaan dirinya untuk ditanyakan kepada sang guru bijaksana, yaitu tentang makanan, kenapa diambil terus sama tikus. Namun ketika ia mengorbankan pertanyaannya itu, justru ia mendapatkan semua yang dia butuhkan. Ya, seperti mutiara, dia mendapat tongkat ajaib, dan dia mendapatkan gadis yang tidak bisa bicara itu, dan gadis yang bisa bicara itu menjadi kekasihnya, menjadi gadis yang sekarang bisa berbicara. Nah, seperti Yesus katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga Taman Sibunut dan simpatisan, mempertahankan nyawanya seperti ilustrasi tadi, seperti pengemis yang mengorbankan pertanyaan itu, adalah soal pengendalian diri. Kalau kita banyak mengendalikan keinginan-keinginan kita dan semakin terlatih dan kita mengutamakan keinginan Tuhan untuk memperhatikan bagaimana kehidupan itu tidak baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain, maka kita akan memiliki kehidupan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi saudara. Sekarang kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit dan kegiatan gereja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan bergereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit cukup lama dan membutuhkan selalu sentuhan dan kekuatan dari Tuhan. Seperti Bapak Gunadi, Ibu Ledia Chandra, Ibu Ripka, Bapak Julius, Tante Tanesa, dan juga Bapak Susilo Ibrahim. Kami bersyukur mereka punya orang-orang yang mengasihinya di sekelilingnya. Biarlah semua itu menjadi bagian kesembuhan dan kekuatan yang diberikan Tuhan pada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru-baru sakit, Bapak Yohanes Pangarso, Ibu Eni Pali,
dan juga Ibu Teolina Teresa. Biarlah Tuhan sembuhkan dan kuatkan, dan berilah sukacita dalam setiap harinya untuk melewati hari-hari yang sulit ataupun tidak nyaman. Termasuk kami semua ya Tuhan di masa pandemi ini, kiranya kuatkan kami selalu. Tapi kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, dengan salah satunya melihat anak-anak yang ceria memasuki tahun ajaran yang baru, sekalipun mereka memakai seragam, sekalipun sekolahnya dari rumah, tetapi itu menjadi penghiburan bagi kami semua orang tua, dan itu bagi kami juga harapan. Kami mendapatkan apa yang menguatkan kami dari kesabaran kami untuk tidak cepat-cepat juga melakukan banyak hal di luar rumah, apalagi tidak memperhatikan protokol-protokol yang ada. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang mempersiapkan pernikahannya di masa-masa sekarang ini. Biarlah Tuhan tolong semua pergumulannya. Anggota jemaat yang terus berjuang dalam persoalan ekonominya, kami juga serahkan kepada Tuhan. Kemarin ada webinar tentang bagaimana mengelola ekonomi keluarga secara online, biarlah itu berguna. Dan kami juga berdoa untuk persiapan Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung untuk menghadapi situasi yang terkait dengan pelayanannya, apalagi sekarang memasuki sesuatu yang baru. Mungkin juga ada kebaktian tatap muka nanti, biarlah semuanya dapat dirancang dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan lain yang mencerahkan dengan media-media yang terbatas. Inilah ya Tuhan seluruh doa kami kepadamu. Kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Amin.